Selamat datang di channel video ini ya, untuk tutorial melakukan P2H pada unit Fuso Fighter ya. Sebelum menghidupkan mesin atau engine ya, apa yang dilakukan ketika kita melakukan P2H yang benar. Sebelum kita menyalakan kontaknya ya, mulai dari mana? Pertama-tama yang dilakukan adalah kita menaiki unitnya ya. Oke, mulai dari buka kabinnya ya. Menaikkan unit. Cara menaikkan unit, untuk naik unit pun kita harus melakukan naik unit yang benar ya. Mulai dari kaki mana, cara memegangnya dari mana, tangan kanan di mana, tangan kirinya di mana. Oke, seperti itulah ya untuk safety-nya, cara naik unit yang benar. Oke, setelah itu kalau kita sudah naik unit, sebelum menghidupkan kontak ya, kita mencabut kap untuk buka kap depan ya. Ya, ini tempat buka kap depannya sampai dia terbuka. Oke, lumayan keras ya untuk buka kap Fuso ini. Oke, ini ya, kita angkat dulu kapnya. Nah, ini ada untuk penahannya ya, untuk besi, untuk ya kita cantolkan di sini. Oke, perhatikan cantolnya di sini. Habis itu pertama-tama yang kita periksa adalah ya, kalau mulai dari kiri dulu ya. Ini air wipernya. Kita harus periksa air wipernya. Ini ada selangnya, ini mungkin terlalu kotor ya, kebanyakan ngisi air kotor. Kita perhatikan air wipernya, kalau setengah, kalau kurang dari setengah ya berarti air wiper harus diisi lagi ya. Setiap kali selesai melakukan pengoperasian unit, pasti air wiper digunakan untuk membersihkan debu atau apa ya, takutnya lumpur. Itu untuk bentuk safety kita dan keamanan kita mengendarai unit. Kedua, kita ke saringan AC ya, ini ya. Saringan AC ini kebetulan pakai kantong ya. Kita harus rajin membersihkannya. Oke, ini ya. Nah, contoh saringan AC-nya seperti ini. Oke, ya, ini harus rajin dibersihkan ya, disemprot. Ya, biar nyaman kita bernapas di dalam ya, karena unit ini menggunakan AC ya. Jadi dia mengambil AC dari luar nanti, supaya debu tidak terlalu banyak diserapnya. Oke teman-teman ya, itu untuk saringan AC posisinya di situ. Oke, setelah itu kita melakukan pengecekan air radiator ya, untuk penambah air radiatornya dari depan ya. Ini untuk buka, untuk mengisi, menambah air coolant-nya bisa isi tambah. Kalau dia di bawah low ya, nah ini ada tanda low-nya. Kalau dia ini masih full ya, kelihatan ya, warna air coolant-nya kelihatan masih full, jadi tidak perlu ditambah. Habis itu ya, kita perhatikan semakin ke kanan, yang akhirnya ini minyak kopling. Kita cek, ini ada tulisan high low-nya ya. Kalau dia masih di high berarti aman, kalau di bawah low berarti harus ditambah. Ini jenisnya minyak rem juga bisa ya, yang dot 3 itu bisa pakai juga untuk minyak kopling ya. Oke, setelah itu tutup kapnya ya, tutup kembali kapnya. Cara tutupnya pun oke, langsung pegang dua tempat itu, tangan kiri tangan kanan langsung ditutup dan dia akan terjepit otomatis. Oke, selanjutnya pemeriksaan ban ya, kita menggunakan palu, periksa anginnya. Selanjutnya rodanya juga ya. Untuk bautnya kita pastikan keterikan baut, kekendorannya untuk baut-baut sekitar. Selanjutnya ya, ini kita perhatikan oli power steeringnya ya. Ya, kalau maksimal kelihatan ya, ini airnya ya, atau minyaknya. Minyak power steeringnya kalau maksimal berarti aman, kalau minimal harus ditambah ya. Ya, kenyamanan power steering, setir kita biar lebih ringan. Selanjutnya kita ke filter minyak ya. Ini posisi filter minyaknya ada di depan tangki ya. Nah, ini filter minyaknya. Kalau yang di belakang itu water separatornya ya, pemisah air dari minyak ya. Kalau kebanyakan air nanti itu bisa dibuka ya. Dibuka, nanti airnya akan terpisah dari minyak. Oke, selanjutnya kita perhatikan tangki oli PTO ya. Untuk tangki oli mengangkat dam atau menurunkan damnya ada di sini ya, untuk minyak damnya ya.
Ya, kita perhatikan ukurannya ya. Ini kebetulan damnya naik, jadi dia semakin turun ya. Kalau damnya tidak naik, kemungkinan dia ada di sini ya posisinya ya. Jadi bisa dilihat ya. Oh, berarti ini masih sangat normal ya. Ukurannya masih aman ya. Oke, selanjutnya untuk kembali lagi ya, kita ke ban nomor 2 ya. Ban nomor 2 ini posisinya di kanan ya, bagian depan ya. Kita periksa seperti itu juga, dan untuk posisi dalamnya ke fair-fairnya, ke spring-springnya, ke baut-bautnya sama seperti di posisi kanan tadi ya. Oke, pasti teman-teman sudah paham ya. Oh ya, untuk jangan tidak lupa juga ya, kita periksa untuk kompresor tank kita ya. Mungkin ada kebocoran di selang-selang, untuk ke pengereman kita juga, untuk ke sistem transmisi. Ini semuanya ada kompresor tanknya di sini semuanya ya. Ya, mungkin ada kebocoran. Kalau ada kebocoran dia akan bunyi ya, mengeluarkan angin ya. Untuk di sebelah ini minyak remnya ya. Minyak remnya dari luar ya. Posisinya ada di sebelah kanan dekat tabung angin ya. Ya, ini kita bisa memeriksanya high low-nya. Kalau dia high berarti posisinya aman. Kalau dia low berarti minyak rem harus ditambah ya. Untuk membukanya pun nampak mudah ya ini. Selanjutnya kita ke roda atau tire nomor 3, nomor 4 ya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, dan nomor 9, nomor 10 posisinya akan sama seperti cara pemeriksaan yang kita lakukan di nomor 3, 4 ya. Oke, begini ya, kita periksa tekanan anginnya. Kalau aman, kedengaran seperti biasa ya. Baut-bautnya kita lihat, kalau ada kekendoran dia akan nampak ya, dan baut-baut kecilnya. Oke, jangan lupa juga kita pasti bisa perhatikan untuk kerenggangan antara ban ya. Kalau dia bautnya kendor dia akan renggang ya ini ya. Kalau dia tidak renggang, posisi normal, berarti bautnya aman ya. Ini untuk springnya ya, spring belakang, per belakang juga kita perhatikan. Ini kebetulan lumpur semua ya. Ini kita di areal tambang ya. Unit-unit ini penuh material tanah semua. Oke, kita perhatikan fair-fairnya. Mungkin posisi kalau dia bergeser atau apa berarti bermasalah ya. Kalau posisi dia rapi seperti ini ya, berarti ini aman, tidak ada keretakan atau fairnya patah. Perhatikan juga karet-karet sasisnya ya. Oke, ini karetnya ya. Oke, nah kalau habis kelihatan ya. Kalau dia muatan untuk menjaga kelenturan mobil ini ya, untuk unit biar sasis tetap aman ya, tidak bengkok. Setelah itu untuk di antara tire atau ban kita yang bagian belakang ya, untuk nomor 3, 4, dan selanjutnya itu ada tokrut ya, untuk melakukan pergerakan ban kita untuk roda 10 ke atas ya, dia menggunakan tokrut ya. Ini kita perhatikannya. Untuk melakukan P2H tokrut kita perlu perhatikan karetnya ya, karet tokrutnya. Ini posisi karetnya. Kalau cekaknya melenceng berarti tokrutnya rusak atau minta diganti atau bermasalah. Dengan di sini ada bautnya juga ya. Baut ini harus diperhatikan ya, kekendorannya. Kalau dia bermasalah tokrutnya, baut ini akan kendor sendiri ya. Berarti goncang atau lari dia dari posisi normalnya. Karetnya ini ada 1, ada 2. Di belakang juga ada ya. Ini susah melihatnya ya. Nah, di sana juga ada. Oke, itu karetnya. Jadi tokrutnya ada. Untuk karetnya jadi kelihatan sambungnya untuk ke gardan depan, gardan belakang ya. Dua gardan ya. Jadi menyambung gitu. Terus itu perhatikan ini boginya ya. Oke, ini juga perhatikan juga boginya ini ya. Harus perhatikan jika ada kekendoran bautnya juga penting sekali ya ini untuk perhatikan ya. Jangan dianggap sepele ini ya. Seluruh baut harus diperhatikan. Sesudah itu kita ke dalam tengah sasisnya ya. Di tengah sasis kita bisa lihat ya, dari atas gardan posisinya ada tokrut juga ya. Tokrut untuk dari sasis ke gardan depan 1, dari sasis ke gardan belakang juga 1. Jadi ada 2 untuk di dalamnya ya. Perhatikan juga karet-karetnya ya. Oke.
seperti ini udah kena ya. Nah ini sudah kena nih, dia sudah melenceng ya, jadi harus minta diganti karetnya. Kalau sana masih aman ya, posisi aman seperti ini ya. Oke, ini pun sudah mau kena juga ya, harus diminta ganti. Jadi kalau kena posisinya seperti ini ya, seperti ini, dia sudah mau keluar ya. Oke, sekian itu aja ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya kita periksa sebelah kanan juga ya. Pokoknya semua arah kita periksa dengan lampu-lampu juga ya, kita perhatikan ya. Ini untuk bagian luarnya ya, sangat penting ya untuk melakukan P2H-nya. Semua baut-baut kita pastikan jangan sampai kendor ya. Kalau kendor harus diterikan ya. Terima kasih ya sudah mampir di video ini. Jangan lupa dukungannya. Selamat melakukan aktivitas. Semoga kita sehat selalu ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di channel berikutnya.